Halo, shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Alessandro Gilbertoli. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado, tempatnya di Bahu. Sanalah lokasi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi di sini saya selaku siswa, saya akan mempresentasikan lewat video hasil tugas kami untuk makalah, yaitu membahas tentang mata kuliah hukum internasional. Khususnya sini tema pembahasan kita di makalah ini adalah sengketa Laut Cina Selatan. Namun sebelum kita jauh membahas, mari saya mengajak rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang sekalian yang baru selesai melaksanakan studinya di bangku SMA, mari bergabung bersama kami menjadi alumni atau menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari kita tuntut ilmu setinggi-tingginya, itu menjadi bekal kita untuk masa depan. Sekali lagi saya mengajak adik-adik sekalian, rekan-rekan, saudara-saudara yang mungkin berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Di sini saya mengajak untuk bergabung menjadi bagian dari kami di mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi kita kembali lagi dalam pembahasan. Di sini kami akan membahas makalah yang berjudul Hukum Internasional. Khususnya di sini tema pembahasan kita adalah mengenai sengketa dari Laut Cina Selatan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan makalah kami yang berjudul Sengketa Laut Cina Selatan. Kami pun menyadari bahwa di dalam makalah ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan makalah kami yang akan dibuat di masa yang akan datang. Jadi mengharapkan kritik, saran untuk modalkan untuk perbaiki makalah kami ke depannya. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun, saudara. Di sini membahas ada berapa poin. Di sini latar belakangnya kita bahas dulu ya. Latar belakangnya ya, kegagalan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Kamboja bulan Juli tahun 2012 yang lalu menentukan komunike di sini adalah artinya adalah pernyataan berisi atau kesepakatan yang keluar pada akhir sebuah pertemuan multilateral. Itu adalah berisi persetujuan atau kesepakatan yang keluar di akhir sebuah pertemuan multilateral. Itu adalah pengertian dari komunike ya. Di kegagalan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Kamboja bulan Juli tahun 2012 yang lalu untuk menentukan komunike bersama terhadap Cina terkait dengan
sengketa Laut Cina Selatan, memperhatikan persoalan yang kian memanas, saudara. Penyelesaian ke tataran diplomasi masih belum menunjukkan titik terang sampai sejauh ini ya. Sengketa tersebut bahkan telah membelah sikap dari negara-negara ASEAN. Kegagalan tersebut menghasilkan komunike bersama merupakan peristiwa pertama kalinya dalam 45 tahun keberadaan Perhimpunan Asia Tenggara itu. Jadi selama 45 tahun baru terciptanya komunike. Ini adalah suatu sejarah ya. Hal itu menunjukkan betapa Cina sudah demikian besar memainkan sengketa, atau sebaliknya negara-negara yang bersengketa dengan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei merasa ditinggalkan sesama anggota ASEAN. Padahal keempat negara ini berharap ada sikap tegas dan kecaman ASEAN terhadap sikap agresif Cina di wilayah sengketa. Kamboja yang menjadi tujuan rumah bersikap jauh dari harapan. Jadi sini Kamboja yang diharapkan malah bersikap jauh dari harapan dari beberapa negara ASEAN tersebut ingin membawakan aspirasi. Phnom Penh justru menolak tindakan yang dinilai dapat memicu kemarahan Cina. Jadi sini Phnom Penh menolak tindakan yang tindakan yang dinilai dapat memicu kemarahan Cina ya. Tidak mengherankan bila Filipina langsung menuding Kamboja yang kukuh menentang setiap pernyataan keras itu sebagai biang kegagalan tersebut. Jadi sini Kamboja dituduh sebagai biang kegagalan tersebut karena dia yang bersikap keras untuk menentang setiap pernyataan itu. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Kamboja, Ornamong, menyangkal tudingan itu. Dia menyatakan kegagalan tersebut adalah kegagalan bersama ASEAN. Jadi bukan semata kegagalan dari Kamboja. Di sini menunya mengatakan bahwa kegagalan tersebut bukanlah semata kegagalan dari Kamboja ya. Jadi di sini dia menyatakan pernyataannya bahwa kegagalan ini adalah kegagalan dari ASEAN. Jadi ini kegagalan bersama, bukan kegagalan negara itu sendiri. Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Sekretaris ASEAN, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam terhadap kegagalan itu. Kami membutuhkan waktu untuk pulih, ungkapnya seperti dikutip di usj.com. ASEAN harus belajar untuk mengkonsolidasi dan mengordinasikan sikap jika ingin terlibat dalam komunitas global. Kekecewaan serupa ditunjukkan Menlu Republik Indonesia Martin Natalegawa pada saat itu ya. Dia bahkan sempat mengatakan kegagalan itu sangat tidak bertanggung jawab. Setelah KTT berakhir pada Jumat 13 Juli 2012. Namun dia kemudian menyangkal telah terjadi perpecahan di antara anggota. Jadi dalam pertemuan tersebut menghasilkan kegagalan dan perpecahan di beberapa negara ASEAN pada saat pertemuan tersebut ya. Menurut Marty, pertemuan itu telah menginspirasinya untuk terus mendorong. Di sini Pak Marty dia terinspirasi untuk terus mendorong lagi
pemberlakuan ASEAN Code of Conduct atau COC mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Ini akan membuat saya semakin bertekad untuk mendorong COC sehingga semua menjadi semakin kontekstual. Itu adalah ungkapnya pernyataan dari Menlu Republik Indonesia. Sekalipun ada insiden ini, kita tetap memiliki tujuan. Itu adalah pernyataan dari Menlu RI bahwa biarpun ada masalah dalam tubuh ASEAN, di sini dia menyatakan bahwa mereka masih memiliki tujuan. Itu adalah latar belakang pembahasan kita pada saat ini. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana proses sengketa konflik antara ASEAN dan negara Asia Timur mengenai kepulauan Spratly. Yang kedua, apa landasan hukum internasional terhadap permasalahan sengketa di Asia Tenggara. Baik saudara, di sini kita masuk pada pembahasan. Ada beberapa poin-poin yang akan kami uraikan dan kami akan bahas pada kesempatan saat ini ya. Jadi untuk pembahasannya, poin pertama adalah kepulauan Spratly dan proses persengketaan menjadi konflik. Kepulauan Spratly diperkirakan memiliki luas sekitar 244.700 km persegi yang terdiri dari 350 pulau yang kebanyakan merupakan gugusan karang. Wilayah ini merupakan batas langsung negara Cina dan negara ASEAN. Kepulauan Spratly terletak di sebelah selatan Cina dan Taiwan, sebelah tenggara Vietnam, sebelah barat Filipina, dan sebelah utara Indonesia, sebelah utara Malaysia dan Brunei Darussalam. Kepulauan ini sebenarnya merupakan kepulauan yang layak huni ya. Akan tetapi pulau ini memiliki banyak potensi sumber daya alam dan geografis yang sangat strategis. Dikatakan seperti itu ya. Kekayaan alam yang dimiliki membuat beberapa negara bersikeras untuk mengakui dan mengklaim wilayah tersebut. Jadi saudara, karena saking banyaknya sumber daya alam yang terkandung di Kepulauan Spratly, jadi ada beberapa negara ASEAN yang berbondong-bondong untuk mengakui dan mengklaim wilayah tersebut bahwa itu milik mereka. Selain itu, kawasan ini merupakan kawasan lintas laut yang sangat strategis sehingga mampu mendukung perekonomian negara. Penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan ini adalah pada tahun 1968 menurut data The Geology and Mineral Resource Ministry of the People's Republic of China atau ERC memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di Kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton atau 1 kali 60 kali 10 kg. Fakta tersebut menempatkan Kepulauan Spratly sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar keempat di bumi atau di dunia. Letak strategis lintas laut, kapal, dan kekayaan sumber daya alam lainnya seperti ikan menjadi faktor yang juga mempengaruhi sengketa dan konflik di antara negara-negara sengketa. Kapal-kapal penangkap ikan yang menangkap ikan di sana menjadi salah satu penyebab konflik akibat perbedaan pemahaman dan prinsip antara beberapa negara yang mengklaim wilayah tersebut. Setidaknya ada 6 negara yang mengklaim wilayah Kepulauan Spratly, yaitu China,
Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam. Nah, itu adalah kelima negara di atas, kecuali Brunei Darussalam mempunyai klaim yang pemberian nama terhadap pulau-pulau di Kepulauan Spratly. Sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim wilayah Laut Kepulauan Spratly, sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim Laut Kepulauan Spratly sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE negaranya. Begitu ya. Di sini dijelaskan bahwa Kepulauan Spratly itu memiliki banyak sekali sumber daya alam, cadangan minyak, ikan, dan hasil kekayaan laut begitu melimpah di sana. Jadi ada beberapa negara berbondong-bondong mengklaim bahwa Pulau Spratly itu adalah bagian dari mereka. Itu juga adalah merupakan jalur perlintasan ekonomi dunia. Jadi setiap kapal yang akan melintas pasti akan ada di tempat itu. Jalur perdagangannya, ya saudara, seperti itu. Kedua adalah proses penuh dari sudut pandang beberapa negara, proses klaim kami. Klaim yang dilakukan Cina adalah atas dasar sejarah. Jadi sini Cina mengklaim berdasarkan sejarah. Secara geografis, jarak antara RSC, Republik Rakyat Cina, dengan Kepulauan Spratly sangatlah jauh dan tidak terjangkau dengan menggunakan konsep landasan, kontingen, dan ZEE. Tetapi Cina melakukan klaim terhadap gugusan Kepulauan Spratly atas dasar sejarah. Sebelum sejarah modern, konon terletak ada jejak kehidupan dinasti Cina di Kepulauan Spratly. Menurut Cina sejak tahun 2000 sejak 2000 tahun yang lalu, Kepulauan Spratly juga menjadi jalur perdagangan Cina. Selain itu, argumen dukungan dengan fakta-fakta sejarah diantaranya penemuan bukti-bukti arkeologis Cina dinasti Han sekitar tahun 206 sampai 220 sebelum Masehi. Konon pada abad ke-19 klaim sudah dilakukan oleh Republik Rakyat Cina, tepatnya pada tahun 1876. Namun terjadi tumpang tindih klaim saat terjadi Perang Dunia I antara Prancis, Inggris, dan Jepang yang melakukan ekspansi ke Laut Cina Selatan. Nah, di sini saudara, Cina mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu berdasarkan sejarah yang mereka punya, bahwa nenek moyang mereka melaksanakan perdagangan melintasi tempat sana, dan ditemukan juga bahwa di Kepulauan Spratly ada jejak atau tanda-tanda bekas kehidupan dinasti Cina di sana. Jadi Cina mengklaim itu bahwa itu punya mereka. Yang ketiga di sana adalah sumber daya alam. Seperti yang saya sampaikan tadi, sumber daya alam di sana sangat melimpah ya, dari minyak, ikan, dan hasil laut lainnya yang begitu melimpah. Alasan utama sengketa perebutan wilayah Laut Cina Selatan adalah kedudukan gas alam dan minyak buminya. Itu adalah potensi yang sangat besar, terkandung banyak di Kepulauan Spratly tersebut. Di Cina menerbitkan estimasi tertinggi menyatakan Parcel dan Spratly mungkin mengandung 213 miliar barel minyak bumi. Angka ini sekitar 7 kali lipat perkiraan penelitian Amerika Serikat. Gas alamnya pun melimpah. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, Laut Cina Selatan memiliki sekitar 25 triliun meter kubik gas alam, sama besar dengan gas alam di Qatar. Nah, jadi di sini faktor utama sengketa adalah adanya gas bumi dan cadangan minyak yang begitu banyak terdapat di sana. Jadi makanya kenapa Cina selalu mengklaim wilayah tersebut punya mereka. Karena di sana pertama potensi alam yang begitu sangat menjanjikan, cadangan minyak, cadangan gas, hasil kelautan di sana. Makanya di sana
Di satu sisi juga Cina mengklaim tersebut berdasarkan sejarah yang mereka punya. Yang keempat adalah campur tangan internasional. Cina berusaha bernegosiasi dengan negara-negara lain yang mengingatkan kedaulatan di Laut Cina Selatan. Namun Cina cenderung ingin bersepakat di belakang layar. Saudara, yang kemudian ditentang pihak seberang meja dengan membawa isu ini ke media internasional. Salah satu hasil mediasi internasional adalah konferensi PBB pada tahun 1982 yang mencantumkan kesepakatan yang berisi kerangka solusi. Saat dipraktikkan, konvensi itu malah memicu salib menyalip pengakuan kedaulatan. Konferensi itu juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap klaim historis Cina dan Vietnam atas Kepulauan Parcel dan Spratly. Campur tangan negara internasional atau campur tangan internasional. Jadi di sini saudara, jadi di sini yang menjadi sengketa di Laut Cina Selatan itu adalah Kepulauan Spratly dan Parcel. Karena di situ mengandung banyak minyak dan gas bumi. Makanya sekali lagi Cina ini bukan Cina juga, ada beberapa negara ASEAN yang berbondong-bondong untuk mengklaim bahwa kepulauan tersebut dan merupakan bagian dari mereka atau merupakan kedaulatan dari mereka. Makanya di sana selalu terjadi konflik perseteruan antara negara-negara tersebut bahwa mengklaim wilayah karena dengan potensi alam yang begitu besar. Jadi di sini kesimpulannya adalah konflik di Kepulauan Spratly muncul akibat klaim yang dilakukan oleh 6 negara. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa negara yang ingin mengklaim bahwa Kepulauan Spratly itu adalah bagian dari mereka. Negara itu Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam, di mana masing-masing negara memiliki versinya masing-masing. Sengketa ini muncul karena dipicu oleh pernyataan Cina tentang kepemilikan wilayah tersebut pada tahun 1971. Letaknya yang sangat strategis, kedudukan kekayaan yang melimpah berupa minyak dan gas bumi. Itu adalah kesimpulan. Jadi di sana sering terjadi konfliknya, bahkan dengan negara kita pun sering terjadi mediasi karena seringkali itu ada kapal patroli atau nelayan-nelayan Cina yang sering masuk atau melewati zona ekonomi eksklusif dari negara kita. Jadi selalu kita menyatakan bahwa itu masih merupakan bagian atau kedaulatan dari NKRI. Tetapi satu sisi Cina tetap mengakui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dari mereka juga. Jadi sering terjadi bersih tegang antara angkatan laut kita kadang-kadang dengan kapal patroli dari Malaysia. Sering terjadi sekitar beberapa tahun lalu. Kejadian tersebut telah terjadi khususnya di Kepulauan Natuna, di Natuna sering terjadi di sana. Jadi ada nelayan yang masuk ke wilayah kedaulatan kita. Jadi di sana ada angkatan laut menjaga kedaulatan negara, langsung bertindak cepat di sana ya, menangkap maupun menindak pencuri ikan atau orang-orang yang berusaha masuk di kedaulatan negara kita. Di sini saran untuk pembahasan mengenai konflik Laut Cina Selatan, sebaiknya beberapa negara tersebut melakukan perundingan dan pembahasan mengenai wilayah tersebut dan diawasi oleh organisasi dunia agar tidak diintervensi oleh oknum manapun, serta menciptakan satu kesepakatan yang bersama
yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi ada lebih baik, saran kami adalah kumpul lagi beberapa negara ini membahas mengenai isu tersebut. Jadi biar diawasi juga oleh eh, organisasi dunia misalnya PBB atau organisasi lainnya, supaya tidak dapat intervensi oleh pihak manapun, dan ketika ada kesepakatan bersama dapat hasil yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Oke, terima kasih. Itu adalah pembahasan dari tugas kami yang sudah kami paparkan atau kami bahas melalui video ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mengundang untuk rekan-rekan, adik-adik sekalian yang selesai melaksanakan studi di SMA, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di kampusnya berada di Bahu. Bisa juga daftar lewat website yang ada di Instagram maupun dibagikan oleh pihak kampus. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Salam dari kami. Tetap semangat jaga kesehatan. Shalom. Om Swast, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan.